ihsan itu adalah ketika kita beribadah pada Allah, ketika kita melakukan ibadah, seakan-akan kita melihat Allah gitu ya. Fa in lam takun tarahu, kalau memang kita nggak ngerasa bahwa kita nggak melihat Allah waktu kita beribadah, kita tidak merasa diawasi oleh Allah, bahwa yakinlah bahwa Allah melihat kita. Satu ciri kiamat itu, kata Rasulullah SAW, seorang ibu yang melahirkan tuannya. Ya, kenyataan saat ini ada banyak sekarang ya. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. 102,6 FM, Secerasi Suara Satu Kata Penuh Fakta Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyebukan. Siang Madinah siang, sahabat Start FM kembali bersama kami di hari ini di program Oasis, tepatnya di hari Jumat 26 Januari 2024. Dan seperti biasa di program Oasis kita menghadirkan narasumber, yaitu ada Ibu Hajah Isnaini Burhanuddin LC. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah, Nabi sehat. Alhamdulillah. Di hari ini kita bakalan membahas mengenai rukun agama ya, yaitu iman, Islam, dan ihsan ya Bu ya. Nah sahabat Start FM, Islam ini memiliki 3 rukun utama ya, yang berfungsi sebagai kerangka dasar atau fondasi beragama ya Bu ya. Ketiga rukun tersebut yaitu Islam, iman, dan ihsan. Rukun-rukun ini sahabat Start FM saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya tentunya ya. Seorang itu baru akan dianggap sebagai muslim seutuhnya apabila ia paham dan mengerti ketiga rukun tersebut. Lantas apa yang dimaksud dengan rukun ihsan, iman, dan Islam itu Bu? Ya, terima kasih Febri. Telah diprolog dulu oleh Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, kita berhadir kembali di Star FM ya. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Alhamdulillah ya, apa yang disampaikan oleh Febri tadi bahwa tentang rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sebenarnya ini berlandas pada hadis yang kedua di buku Syarah An-Nawawi Al-Wafi ya, hadis sahih. Ini menjelaskan memang kalau minggu yang lalu kita telah menjelaskan tentang pentingnya atau urgensinya niat dalam amal kita, dalam kegiatan kita. Maka yang tak kalah penting juga adalah rukun agama ini, gitu ya. Kenapa? Karena ini juga sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui, untuk mengetahui apa sih sebenarnya rukun agama itu. Dan ini subhanallah, inilah yang diajarkan oleh malaikat ya, yang tentunya malaikat ini adalah utusan Allah yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW ya, waktu itu ketika suatu hari, kata ini hadis yang dirawikan oleh Umar bin Khattab. Beliau bercerita tentang suatu hari ketika mereka duduk bersama Rasulullah, jalsah ya. Jalsah itu para sahabat biasa duduk melingkar bersama Rasulullah SAW untuk belajar tentang agama kepada Rasulullah SAW langsung ya. Saat itu ya, ketika para sahabat dan Rasulullah duduk, datang seorang laki-laki ya, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, zata yaumin, suatu hari, itala alaina ya, datang seorang laki-laki yang putih bersih gitu ya, pakai jubah putih, rambutnya bersih ya.
yang tidak ada bekas bahwa dia itu dari berpergian gitu. Ya, akhirnya dia duduk bersama Rasulullah, kemudian menyandarkan lututnya di lutut Rasulullah, kemudian dia menepuk paha Rasulullah. Ya Muhammad, ya akhbirni anil iman. Hai Muhammad, ceritakan gitu ya, ceritakan atau sampaikan kepada saya tentang iman. Ya, saat itu memang para sahabat bertanya-tanya, nih kok siapa tiba-tiba datang minta ajar bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat gitu ya. Ketika ditanya beliau kepada Rasulullah tentang iman, Rasulullah sampaikan rukun iman, gitu ya. Iman ya, beriman pada Allah, ya, kepada malaikat, kepada kitab dan rasul, ya, kepada hari kiamat dan qadar dan qadarnya Allah, gitu ya. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan rukun iman, beliau mengatakan sadaqta, gitu ya, kamu benar, ya. Itu menambah pertanyaan kepada para sahabat, ini siapa sih benarnya, dia bertanya tapi kok membenarkan gitu ya. Terutama saat itu ada Umar kan, dia terheran-heran juga gitu ya. Para sahabat yang lain pun heran, kenapa kok dia bertanya tapi dia membenarkan. Sadaqta katanya, kamu benar ya Muhammad. Kemudian akhbirni anil Islam, kata beliau kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan atau kabarkan atau jelaskan kepada saya tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan rukun Islam, ya. Dan selanjutnya dia mengatakan lagi, dia jawab lagi, sadaqta ya Muhammad, kamu benar ya Muhammad. Kemudian langsung ketika itu dia tanyakan yang ketiga tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan ya Muhammad? Rasulullah sebutkan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah pada Allah, ketika kita melakukan ibadah seakan-akan kita melihat Allah gitu ya. Fa in lam takun tarahu, kalau memang kita nggak ngerasa bahwa kita nggak melihat Allah waktu kita beribadah, kita tidak merasa diawasi oleh Allah, bahwa yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, itulah yang disebut ihsan. Kemudian setelah itu Rasulullah ditanya lagi sama beliau, ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang kiamat, gitu ya, tentang kiamat. Rasulullah memang tidak tahu karena Allah sebutkan memang dalam Al-Quran tentang kiamat itu Allah saja yang tahu, ya. Jadi disampaikan kepada Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, mal mas'ul bi'alam minas sa'il, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata Muhammad, karena pada saat itu Nabi oh ini malaikat ini gitu. Dia baru sadar bahwa ini malaikat, kemudian mengatakan beliau tahu ini malaikat, baru dia jawab, Rasulullah SAW jawab, kamu ya yang bertanya ini, karena beliau Jibril, yang bertanya lebih tahu daripada Rasulullah sendiri gitu, tentang kapan kiamat, karena hak prerogatif tentang hak yang lebih mengetahui tentang kiamat itu bukan manusia kan, hanya mata Allah. Kemudian kata Jibril saat itu, sampaikan kepadaku tentang imarahnya, tentang tanda-tanda kiamat itu, ya. Baru Rasulullah jawab, kiamat ya, tanda kiamat itu antalidal ammata rabbataha, ya. Satu ciri kiamat itu, kata Rasulullah SAW, seorang ibu yang melahirkan tuannya. Ya, kenyataan saat ini ada ya, banyak sekarang ya. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian yang kedua, orang yang arian, orang yang telanjang, artinya orang yang tidak punya apa-apa, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan ya bangunan. Paham nggak? Kenyataan sekarang
bangunan itu bukan ini lagi, bukan sekunder gitu ya. Tapi manusia sangat berlomba-lomba tentang jadi kebutuhan pokoknya untuk membangun rumah, mempercantik rumah. Gitu. Sementara kebutuhan pokoknya dikesampingkan. Itu maknanya Rasulullah. Nah saat itu beliau pergi, ya, malaikat Jibril pergi, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang saat itu hadir, tahukah kalian itu siapa? Ya. Atadri manis sa'il, apakah kalian tahu siapa yang bertanya itu? Saat itu Umar mengatakan, Allah wa rasulahu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau adalah Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian. Artinya Jibril datang di taklimnya Rasulullah, ya, di jalsahnya taklim, ya, taklimnya Rasulullah bersama para sahabat, sebenarnya untuk mengajarkan rukun agama ini untuk para sahabat. Ini hal yang terpenting, makanya beliau hadir bersama jamaahnya, taklimnya Rasulullah SAW saat itu untuk mengajarkan rukun agama. Ini hal yang penting. Nah, kalau dari hadis ini ya kita ambil pelajaran pertama adalah kenapa Jibril datang dalam keadaan bersih, Jibril datang dalam keadaan memang pakaiannya agak rapi dan bagus. Pertama memang itu adalah acara taklim. Ya, jadi kalau dari hadis ini kita ambil pelajarannya bahwa ketika kita mau belajar atau menghadiri majlis taklim, kita bersih, kita baguslah pakaiannya dari biasanya. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang dan menjaga, bukan hanya menjaga hati juga, ya, menjaga khusyuknya, menjaga konsentrasi juga ketika kita bersih, bukan bau ya. Kalau bau nanti orang-orang pada terganggu. Bisa mengganggu penciuman, bisa mengganggu panca indera lah ibaratnya ya. Nah itu akhirnya kalau kita ambil pelajaran dari Jibril, ketika Jibril datang mendatangi Rasulullah taklim, ya, Jibril dalam keadaan bersih, itu digambarkan ya bagaimana Jibril saat itu datang kepada Rasulullah, datang kepada taklimnya Rasulullah dalam keadaan bersih sama sekali. Kemudian yang pertama, kenapa ditanyakan yang tentang iman? Karena iman hal yang paling penting, yang pertama sekali dalam rukunnya agama, gitu ya. Kita bahas satu-satu ya Bu, ya. Iman, Islam dan ihsannya gitu ya. Dari imannya itu sebenarnya makna dari rukun iman dalam Islam itu apa tuh Bu? Ya, sebegitu pentingnya yang harus pertama kali diimani kan iman dulu ya kan? Iya. Apa harus iman dulu, Islam dulu atau ihsan dulu gitu? Ya iman dulu ya. Kalau kita kembali kenapa kok iman yang paling penting? Rasulullah SAW di Makkah itu tidak mengajarkan ibadah. Ya, selama Rasulullah SAW di Makkah, bagaimana Rasulullah memperbaiki akidah imannya mereka, sehingga ketika hijrahnya Rasulullah, ketika di Madinah lah itu baru turun tuh ayat-ayat atau perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, itu ketika Rasulullah setelah hijrah, ketika para sahabat imannya sudah kuat, gitu. Kenapa? Kalau sudah pondasi, karena iman ini kan pondasi. Kalau pondasi sudah kuat, ya, menerima beban, ya, ibarat kalau beban lah menurut kita ya, beban dakwah, beban ibadah, gitu ya. Kalau sudah kuat, kokoh, gitu ya pondasinya, maka dia tidak akan goyah dan menerima perintah apapun, gitu ya. Makanya imannya dulu nih diperbaiki, gitu. Dan ini saya melihat ya, ketika kita melihat surah Al-Ahzab ayat 59, gitu ya. Kita berkenaan dengan perempuan lah ini ya, Feb. Ketika ayat surah Al-Ahzab tentang perintah wajib menutup aurat kepada para muslimat, gitu ya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika, hai nabi, bukan hanya kepada istrimu, kepada wanita mukmin untuk mengulurkan hijab atau mengulurkan jilbabmu.
itu gitu ya. Ketika turun ayat itu, para sahabiat ya, para wanita muslimat pada saat itu tidak, tunggulah dulu, saya belum siap gitu. Banyak memang sekarang ya. Iya. Nah, ketika itu turun ayat itu, para sahabat langsung mengambil apa saja yang di depan matanya menutup auratnya. Bahkan ada tirai ya, tabir gitu ya, tabir pintu, tabir jendela, itu mereka gunakan untuk menutup auratnya. Subhanallah. Artinya kenapa? Kenapa pentingnya iman itu? Ya, lebih ditanamkan lebih dulu gitu, ya. Baru kemudian ketika menerima ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita sudah siap, kita sudah kuat. Gitu. Iman ini percaya kan, Bu? Iya, yakin. Yang yakin gitu. Ya. Memang kalau kita nggak percaya, nggak yakin, apapun yang dikatakan orang nggak bakalan masuk. Iya, jadi perintah ketika kita yakin pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa kita yakin tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang memberi rizki selain Allah, tidak ada yang melindungi selain Allah, gitu ya. Yakin ini, kita tidak pernah akan kecewa, kita tidak pernah akan mengambil ya sembahan kecuali Allah gitu. Kita tidak akan ragu dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita hanya menjalani ini rizki Allah, kita jalani saja gitu ya. Jadi ketika kita sudah beriman pada Allah, sebenarnya kalau kita melihat bahwa di dunia ini hanya kurang iman saja sehingga terjadi. Tapi Islamnya jalan, Bu. Iya, Islam jalan gitu ya. Islamnya jalan. Imannya kurang. Jadi terjadi apapun ya, kemaksiatan apapun, sebabnya kenapa? Karena iman. Iya. Gitu. Kita misalnya nauzubillah korupsi, itu sebab apa? Kurang iman ya kan. Goyah juga gitu. Kalau kuat iman ya, maka apapun tidak akan menjadi kendala bagi dia. Walaupun memang kita melihat ya, kita ketika berbuat baik ya, mungkin kita berbuat baik kepada seseorang lah, misalnya kita berbuat baik, terkadang pamrih ya, padahal sebenarnya kalau kita berbuat baik karena Allah kan. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan balasan yang tidak sesuai dengan kemauan kita kecewa. Nah, itu berarti kan bukan ikhlas karena Allah. Itulah iman itu sebenarnya, menyikapi seluruh perjalanan kehidupan ini dengan iman. Ya, itu akan indah, akan manis gitu ya. Makanya penting sekali ditanamkan itu iman gitu. Baru kemudian ibadah yang lain, baru kemudian Islam gitu ya. Ya, Islam ini kan memang rukun yang kedua ya, yang sebenarnya bukti daripada iman itu. Ya, amal ya, di rukun Islam ini kan amalnya. Iman dan amal. Ya. Bukti daripada iman itu ya, karena iman itu kan ada 3 komponen yang tidak bisa kita pisahkan, Pep. Pertama, tasdiqun bil qalbi, yang kedua taqrirun bil lisani, dan yang ketiga al amal bil jawarihi. Tidak bisa kita pisahkan, oh saya yakin aja, saya eling saja gitu ya, saya tasdik aja. Artinya tasdik, kita yakin aja dengan adanya Allah, tapi kita tidak bersyahadat, tapi kita tidak mengamalkan perintah Allah, ya itu nggak bisa. Ya, kalau kita yakin saja, eling, udah yakin udah, ya, udah sholat enggak, puasa enggak gitu ya. Pokoknya dia tahu ada Allah, ada Tuhan. Iya, kan ini belum Islam namanya, masih kafir kan, karena dia belum bersyahadat. Ya, dia belum bersyahadat, dia cuman, oh saya memang percaya sama Tuhan, ya, tapi tunggu dulu, saya belum bisa bersyahadat. Ya, sementara iman itu ada 3 komponen yang kita tidak bisa pisahkan gitu. Yang kedua taqrirun bil lisani, syahadat. Ya, itu penting, itulah iman. Dan yang terakhir amal.
bukti daripada iman kita itu kita buktikan dengan amal kita, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, 3 komponen ini kita tidak bisa pisahkan daripada iman. Kemudian ada orang yang saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi kita nggak yakin, munafik kan namanya. Ya, lain di mulut, lain di hati. Kemudian ada orang yang dia beriman, dia yakin sama Allah. Kemudian dia bersyahadat, ya, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, dia mungkin menyelaksanakan yang wajibnya, tapi yang buruknya tetap. Atau dia memang sudah yakin sama Allah kan, kemudian juga dia sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia nggak sholat. Ini belum kan beriman. Tiangnya kan. Dia belum beriman karena belum melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, ya al-amal bil jawarihi, amal dengan anggota tubuh. Ini 3 komponen yang kita tidak bisa pisahkan dari iman itu. Ya, percaya dengan hati kita, kita syahadat, dan kita amal. Nah, itu iman. Itu iman ya. Itu yang wajib pertama kali kita tanamkan di diri kita adalah imannya. Nah, baru Islamnya. Islam itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Iya. Islam itu kan ya rukun Islam ya. Ada 5. Iya. Dan itu 5 yang memang wajib dilaksanakan. Iya. Nah, ini ya kaitannya dengan rukun yang pertama, syahadat kan, 2 kalimat syahadat. Kenapa 2 kalimat syahadat ini? Kalau nggak ada yang pertama ini, maka tidak bisa yang lain. Ya, dia belum bersyahadat, bisa nggak dia sholat? Diterima nggak sholat? Harus syahadat dulu. Harus ada syahadat dulu. Jadi ini memang harus ada kaitannya dari 5 ini, gitu ya. Kenapa syahadat? Ya, kita tahu urgensi daripada syahadat itu. Pertama, urgensi syahadat itu adalah bahwa syahadat ini pintu gerbangnya. Jadi dalam hadis Rasulullah, nanti kita di hadis yang ketiga itu kita akan bahas lagi ya tentang bunyal Islam, ya, bangunan Islam. Islam itu diibaratkan satu bangunan, ya, ada di situ tiangnya, ada di situ pintunya. Nah, syahadat ini pintu. Ya, nggak mungkin orang masuk rumah pakai jendela, dari jendela. Kalau nggak ada pintu nggak bisa masuk. Jadi pintunya duluan nih. Itulah syahadat. Jadi urgensi daripada atau pentingnya syahadat itu adalah yang pertama, syahadat ini merupakan pintu gerbangnya Islam. Jadi kalau orang belum bersyahadat, dia belum bisa masuk ke dalam bangunan Islam. Jadi misalnya nih Bu ya, bayi gimana tuh? Dia kan memang terlahir Islam ya. Apa harus mengucapkan lagi syahadat itu setelah apa gitu? Nah, kalau bayi kan belum dihukumkan, ditaklif kepada hukum Islam, itu belum taklif. Ya, dia hanya bisa mendengarkan. Ya, makanya di dalam diazankan. Ketika lahir anak-anak itu yang pertama diazankan. Ya, atau diikomatkan gitu ya. Dan dari situ kenapa yang harus kita perdengarkan kepada anak yang baru lahir itu adalah kalimat thayyibah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu ada dalam azan kan? Nah, itu yang pertama. Perlukah kita syahadat? Ya, bayi belum bisa kita syahadat. Maksudnya setelah dia balik mungkin. Kalau dia balik maka dia wajib sholat. Ya kan? Dalam sholat berapa kali kita bersyahadat? Sering kali ya, banyak sekali. Ya, ada 9 ya. Di zuhur ada 2 kali kita bersyahadat, asar 2 kali, zuhur, asar, maghrib 2 kali, isya 2 kali, dan subuh sekali. Jadi 9 kan? Iya, 9 kali kita bersyahadat kalau kita sudah balik. Itulah wajibnya. Ya, kaitannya dengan sholat itu tadi gitu. Rukun yang kedua itu sholat, gitu ya. Jadi ada 5 sebenarnya pentingnya ya urgensi daripada syahadat ini. Yang pertama pintu gerbang madkhal Islam, pintu gerbang Islam. Kemudian intisari ajaran Islam, ya, bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itulah intisarinya Islam.
Itu. Dan yang ketiga apa? Para rasul, gitu ya. Para rasul, ajaran yang disampaikannya itu adalah ini. Ya, makanya Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab Zabur dan Taurat beserta Injil. Ya. Ismuhu Ahmad. Ya, kalau di Injil ya, Ismuhu Ahmad itu ada. Ya, tapi bukan Injil perjanjian baru dan perjanjian lama, artinya Injil yang asli. Injil yang asli yang diturunkan. Yang diturunkan kepada Nabi Isa ya. Nah itu. Kemudian yang keempat bahwa kenapa pentingnya syahadat ini ya. Pentingnya syahadat ini adalah selain dia pintu gerbang, kemudian inti ajaran Islam, kemudian ajaran Rasulullah SAW dan sebelumnya gitu ya, ajaran para rasul ya, itu yang disampaikan mereka itu. Yang keempat adalah bahwa syahadat ini merupakan asas perubahan. Ya, Febri pernah dengar nggak sahabiat yang namanya Sumayyah? Sumayyah ini adalah salah seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW yang syahid, ya, yang meninggal, tapi dia belum melakukan apa-apa, kan hanya baru bersyahadat saja langsung beliau meninggal, tapi masuk surga. Ya. Dan ini tercatat di kisah keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu adalah Yasir, Sumayyah dan Ammar. Ammar ini anaknya. Ya, Ammar yang pertama anaknya masuk Islam bersama Bilal bin Rabah. Ammar dan Bilal bin Rabah ini sahabat karib. Ketika mereka bersyahadat, mereka adalah orang-orang as-sabiqunal awalin. As-sabiqunal awalin itu para sahabat yang pertama sekali masuk Islam. Ya, para pendahulu pertama Islam gitu ya. Nah, ketika Bilal bin Rabah dan Yasir, ya, Ammar anaknya masuk Islam, dia menceritakan, ya, Ammar menceritakan kepada orang tuanya tertarik dan dua-dua datang ingin bersyahadat bersama Rasulullah SAW. Dan ketika beliau sudah bersyahadat, kemudian dekat dengan Rasulullah saat itu gitu ya. Keluar dari rumah Arqam bin Abil Arqam, itu tempat senternya waktu pertama Rasulullah para sahabat bersyahadat itu banyak di situ. Nah, saat itu keluar dari rumah Arqam bin Abil Arqam, tuannya yang kafir ya, musyrik Makkah saat itu langsung mengetahui bahwa dia ini meninggalkan agama mereka. Agama mereka itu agama Quraisy ya, agama agama jahiliyah ya. Kemudian dia disiksa. Oh, meninggalnya disiksa, makanya meninggal syahid, mati syahid. Bersamaan dengan Bilal. Ya, Bilal disiksa, mereka pun disiksa. Dan saat itu memang Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa, menolong apapun, karena para sahabat masih sedikit. Kaum muslimin pada saat itu masih sedikit gitu. Beliau hanya bisa berdoa, ya, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar ya keluarga Yasir, karena tempat kalian surga. Langsung Rasulullah SAW menjamin mereka masuk surga. Dan saat itulah ya, karena Sumayyah menolak, tidak mau kembali kepada kekafiran, dia langsung ditombak dari belakang ya sampai di bawah perutnya ditombak, langsung saat itu syahid. Makanya beliaulah yang pertama, perempuan ya, padahal perempuan gitu ya, beliaulah yang pertama sekali ya syahid, meninggal mempertahankan kalimat syahadatain gitu. Itulah yang disebut dengan asas perubahan. Contoh ya, asas perubahan. Ketika mereka mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada yang lain yang mereka harapkan. Ya. Subhanallah, pada saat itu kan mereka masih mu'alaf ya, masih baru loh, iman. Masih baru mengucap dua kalimat syahadat langsung syahidah. Ya, kalau kita mu'alafnya gitu ya, masih baru gitu. Untuk apa ya, masih bisa mencela-mencela dikit boleh gitu kan. Kalau misalnya
kalau seandainya ini kan pertaruhan nyawa, bukan harta ya. Kalau harta masih bisa, nanti bisa. Ini nyawa pertaruhannya. Kalau dia tetap melenceng gitu ya, ataupun ingin mengatakan saya tidak berbohong lah, saya tidak masuk Islam, kan bisa masih saja. Masih aja dia tetap hidup ya kan. Gitu. Ini kan gimana pertaruhannya? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengucap 2 kalimat syahadat, mempertahankan 2 kalimat syahadat ini. Ini kan luar biasa. Ya. Nah, kenapa 2 kalimat syahadat ini? Kalau kita memahami dengan keyakinan gitu ya, 2 kalimat syahadat ini adalah berupa keyakinan pada Allah yang tidak asas gitu ya. Asas yang luar biasa yang bisa merubah ya keimanan kita dengan keimanan yang benar. Sehingga pada saat itu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kafir Quraisy, pembesar gitu ya, pembesar-pembesarnya, karena Rasulullah ingin mengislamkan para pembesar, ya pembesar Quraisy pada saat itu Mekah, beliau kumpulkan di suatu bukit. Dia mengatakan kepada pembesar itu, beliau kumpulkan, ya, kemudian beliau mengatakan, ada satu kalimat yang akan saya sampaikan, dengan kalimat ini kalian akan menguasai dunia, gitu ya. Saat itu Abu Lahab bertanya, apa itu ya Muhammad? Ya. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Langsung dia berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, karena itulah kami ini semua kamu kumpulkan di sini gitu. Karena apa? Karena dia tahu makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mau melakukannya, bukan karena Nabi Muhammad, tapi ajaran ya, tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mereka percaya al-amin kan? Tapi yang mereka tidak percaya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Gitu. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya gitu ya Feb. Jadi perubahan yang luar biasa ketika kita mengucap 2 kalimat syahadat itu yang dirasakan oleh Sumayyah dan Abu Lahab yang berbeda gitu ya. Sehingga kalau seandainya dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia nggak jadi pembesar, itu pikiran dia. Ya. Karena budak yang dia punya itu banyak. Seandainya kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat, budak itu tidak akan menyembah dia lagi. Ya. Ya. Kemudian patung-patung yang dia usahakan itu tidak akan dibeli orang lagi. Gitu. Jadi dia ngerasa kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat akan hancur semuanya. Hancur semua. Sehingga dia tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Nah itu ya. Itu mengenai keislaman ya. Iya. Sedikit, tapi kalau misalnya kita paparkan semua takutnya nggak cukup ya Bu ya. Nggak kebagian nanti keisannya gitu. Makanya saya sampaikan ke Feb tadi ini sebenarnya panjang gitu. Ya. Harusnya memang dipisah ya kan untuk tema ini ya, gitu ya. Nanti kita bahas di hadis ketiga itu tentang bangunan Islam itu. Baiklah, nanti kita lanjut di situ. Kayaknya kita jeda dulu untuk sementara ya. Nanti kita bakalan bahas, sangat menarik sekali sahabat Start FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 102,6 FM.